Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ibu-ibu petugas rekam medis di rumah sakit. Di sini saya izin mempresentasikan hasil PKL saya yang dimana saya mengambil judul presentasinya mengenai menjaga kerahasiaan data pasien. Nah, komitmen kami terhadap privasi Anda atau pasien yang dimana menjelaskan hak-hak pasien atas kerahasiaan isi dari rekam medis. Lalu ada transparansi mengenai cara kami mengelola data sensitif pasien dan juga menjamin perlindungan informasi sesuai standar hukum yang berlaku. Nah, bahaya kebocoran data ini diantaranya yaitu satu kebocoran itu dapat menghancurkan reputasi rumah sakit kami. Nah, selanjutnya data medis bersifat sangat sensitif. Lalu yang ketiga, privasi adalah hak asasi dari pasien. Nah, untuk landasan hukum ini sendiri, kerahasiaan rekam medis merupakan kewajiban menjaga kerahasiaan data pasien dari standar hukum yang kuat yang diatur dalam PMK nomor 24 tahun 2022 yang dimana tentang rekam medis. Nah, peraturan ini menegaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis wajib menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien yang ada di dalam rekam medis. Nah, hal ini bukan sekedar etika profesi, melainkan perintah undang-undang yang jika dilanggar dapat berakibat sangat fatal. Mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana bagi pihak yang terbukti menyalahgunakan atau membocorkan data tersebut sebagai praktisi RMIK. Nah, untuk memahami aspek hukum, sangat krusial sekali ya, karena menjaga privasi adalah bagian dari sumpah profesi kita. Nah, jadi kita harus melindungi hak asasi dari pasien. Nah, berikut yang sudah saya pelajari bagaimana cara melindungi data pasien. Yang pertama, dapat menggunakan password yang sangat kuat, lalu pembatasan hak akses staf, lalu terapkan kebijakan clear desk, dan yang terakhir adalah tutup layar saat meninggalkan meja. Nah, berikut ini adalah alur penyimpanan data rekam medis yang aman dengan teknikasi fingerprint. Jadi, yang pertama ini pasien datang dan melakukan pendaftaran. Setelah itu melakukan penerimaan data pasien dengan menggunakan eKTP atau menggunakan admin. Lalu selanjutnya adalah pembuatan rekam medis baru atau pembaruan EMR. Nah, yang dimana akses ini diperlukan untuk input data atau update datanya. Nah, setelah itu melakukan autentikasi akses petugas menggunakan fingerprint. Jadi wajib petugas rekam medis yang menggunakan fingerprint tersebut. Nah, jika data valid, maka langsung input dan edit data rekam medis. Nah, ini bisa langsung isi data medisnya seperti diagnosisnya apa, pengobatannya itu nanti seperti apa, seperti itu. Nah, setelah diisi, langsung enkripsi data sebelum disimpan. Nah, setelah itu penyimpanan ke database utama melalui EMR server. Nah, setelah selesai data tersedia untuk akses resmi dan terkunci seperti itu. Nah, ini adalah tips menjaga privasi medis pasien yang dimana jangan memberikan nomor rekam medis kepada sembarangan orang. Lalu yang kedua, simpan dokumen hasil laboratorium atau ronsen di tempat yang aman. Nah, selanjutnya pastikan hanya keluarga inti yang Anda beri kuasa untuk mengetahui kondisi medis Anda. Dan yang terakhir, segera lapor jika merasa ada pihak mencurigakan yang meminta data pribadi atas nama rumah sakit. Nah, jadi kesimpulannya, menjaga kerahasiaan data pasien bukan sekedar menjalankan aturan hukum, akan tetapi melainkan cara kita menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Dengan memulai langkah kecil seperti selalu menutup layar komputer saat meninggalkan meja, kita telah berkontribusi besar dalam melindungi privasi dan martabat pasien. Mari kita jadikan keamanan data sebagai budaya kerja demi pelayanan yang lebih aman dan profesional. Baik, sekian presentasi dari saya, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya izin bertanya ya, semisal nih ada kayak pihak yang berwajib seperti polisi, seperti itu, ingin meminta hasil dari pemeriksaan pasien seperti itu untuk keperluan hukum, itu apakah kita harus langsung memberikan atau bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Izinkan saya menjawab. Menurut dari PMK yang ada, di mana kerahasiaan data pasien itu sangat penting.
Maka dari itu, kita perlu meminta persetujuan dari pasien tersebut untuk meminta data kepada petugas. Yang dimana apabila pasien tersebut menyetujuinya, maka polisi dapat mengeluarkan surat kuasa atas perintah persetujuan dari pasien tersebut. Setelah surat kuasa tersebut keluar, maka polisi dapat memberikan surat kuasa tersebut kepada petugas rekam medis. Setelah itu, petugas rekam medis dapat memberikan data-data, contohnya itu misalkan polisi tersebut meminta data otopsi dari pasien X seperti itu. Jadi baru bisa diberikan data-data dari pasien X tersebut kepada pihak kepolisian seperti itu. Apakah pertanyaan dari Ibu dapat terjawabkan oleh penjelasan saya? Iya, bisa. Ya, baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Sepertinya sudah cukup. Baik, presentasinya izin saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.